Shalom saudara-saudari, video kali ini dengan tema beberapa tanya jawab mengenai berdoa. Berikut ini beberapa pertanyaan mengenai berdoa. Yang pertama, mengenai doa, apakah Allah memberi persediaan yang cukup kepada kita? Jawabannya ya. Allah melalui Roh Kudus di dalam Putranya telah memberi persediaan yang cukup kepada kita. Kalau tidak ada persediaan yang cukup dari Tuhan, mungkin kita bisa mundur dari hak dan kewajiban doa kita. Tetapi syukur kepada Tuhan, bagi kita Dia telah menyediakan semua syarat untuk mendekati Dia, juga syarat untuk hidup di hadapannya. Kita boleh menyimpulkan persediaan Tuhan dengan dua istilah, yaitu percaya dan bantuan. Firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 12 mengatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Kita datang ke hadapan Allah bukan kita sendiri membawa ketidaklayakan, melainkan kita mengenakan Dia sebagai jubah kebenaran kita. Sebab itu percayanya kita adalah Kristus sendiri. Pertanyaan yang kedua, mengapa iblis selalu berusaha sedapat mungkin menentang doa? Jawabannya, iblis memang bertetapan untuk memutuskan persekutuan kita dengan surga. Sebab itu, dia akan memakai segala macam cara untuk menghalangi doa yang sejati. Kita harus hati-hati karena iblis selalu menyerang doa kaum beriman dan gereja. Yang ketiga, dalam firman Tuhan selain doa pribadi, kita harus memperhatikan doa macam apa, yaitu doa berkumpul atau doa gereja. Ketika kita membicarakan doa gereja, bukan berarti kita tidak mementingkan doa pribadi atau memandang remeh doa pribadi, melainkan selain doa pribadi, kita pun memerlukan doa gereja, karena ini adalah satu hukum dalam kerajaan Allah. Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Di sini kita boleh meneruskan dengan perkataan, rumahnya ialah kita. Tuhan berkata, lagi pula aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pertanyaan yang keempat, apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal berdoa? Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam hal berdoa. Dalam setiap perkara harus bersekutu dengan Tuhan, harus memohon, merenungkan, berdoa syafaat, doa yang mengendalikan, doa peperangan, doa penuh imam, dan beban doa. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah tujuan inti doa? Yaitu agar Allah mendapatkan satu gereja yang mulia. Inti doa adalah bagi Kristus menyediakan satu gereja yang mulia, yang sejodoh dengan Dia. Seluruh Alkitab mewahyukan hal ini, itulah tujuan Allah. Kita harus khusus memperhatikan hal ini, juga maksud hati Tuhan, yang ternyata dalam doanya ketika Dia belum disalib. Terakhir, Allah dengan tegas menghendaki kita dengan dirinya mempunyai persekutuan yang semakin berarti dan semakin dalam. Dia menghendaki kita, anak-anaknya, di dalam putranya yang kekasih, datang ke hadapannya. Dia menghendaki banyak imam mendampingi satu imam besar di hadapannya melakukan pekerjaan doa syafaat. Dia telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Kamulah imamat yang rajani. Amin. Tuhan Yesus memberkati.